Dipahami sebagai apa sebenarnya bertudung ini? Apakah berarti kita semua harus memakai penutup kepala saat kita beribadah? Mungkin saya bisa katakan 99% dari seluruh gereja yang ada tidak pernah mengharuskan perempuan pakai tudung kepala. Iya. Nah, lalu bagaimana dengan peraturan ini? Kalau kita tidak mentaati, berarti kita memberontak. Tapi kalau kita mentaati, buktinya banyak gereja tidak mentaati. Salam jumpa mendengar semuanya kembali di program Back to the Bible dari Radio Beda, bertumbuh dalam anugerah. Seperti biasa dengan Bapak Andi Halim. Salam jumpa, Pak. Salam jumpa. Di program Back to the Bible ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita memahami Alkitab dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Karena seringkali semakin kesini itu banyak di antara kita yang mungkin salah ya Pak dalam menafsirkan Alkitab ya. Dan yang sudah di episode yang lalu kita juga belajar bahwa dalam menafsirkan ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Salah satunya juga adalah untuk apa sebuah kitab itu ditulis dan sebagainya ya Pak ya. Di episode yang lalu apa yang sedang dihadapi dan digumulkan. Mungkin sebelum kita lanjutkan Pak Andi bisa kembali mereview, menjelaskan kembali untuk apa sih program ini ada. Ya, kita menyadari saudara ya bahwa di kalangan kita ini ternyata ada hal yang cukup memprihatinkan. Dan yang memprihatinkan itu adalah antara anak Tuhan dan anak Tuhan, ya, saudara seiman. Ternyata ada perbedaan-perbedaan pandangan, dan bukan hanya perbedaan tetapi pertentangan, dan bahkan sampai menimbulkan perpecahan. Nah, itu suatu keprihatinan kita bersama sebetulnya. Dan apa yang menjadi penyebab utama daripada perpecahan itu? Nah, salah satu yang menjadi pengaruh yang paling besar di dalam perpecahan dan perbedaan dan pertentangan pendapat itu adalah bagaimana kita menafsirkan Alkitab. Nah, sekarang kita akan teruskan ya di dalam hal pentingnya menafsirkan Alkitab. Ya, semakin seru kelihatannya karena kita akan langsung membahas hari ini ya Pak ya. Kemarin sudah di episode selanjutnya Pak Andi berkata bahwa suatu kitab atau ketika kita membaca sebuah kitab atau surat, kita harus mempertimbangkan dan tahu terlebih dahulu kepada siapa itu ditulis. Misalnya itu adalah sebuah surat untuk jemaat. Jemaat tuh mengalami apa? Mengapa penulisnya menulis demikian? Keadaannya seperti apa? Hari ini kita mau membahas dari 1 Korintus, betul ya Pak ya? Tepatnya adalah di perikopnya yang hiasan kepala wanita. Kita langsung ke ayat yang ke-5. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ya. Nah, ini gimana Pak? Tentang perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepalanya tidak bertudung. Ini dipahami sebagai apa sebenarnya bertudung ini? Apakah sesuatu bahan lain yang menutupi kepala atau rambut yang menutupi kepala? Apakah berarti kita semua harus memakai penutup kepala saat kita beribadah? Kalau ditafsirkan secara hurufiah langsung tentu akan jadinya demikian ya. Berarti kita semua keliru dong hari ini. Gimana Pak? Coba dibaca lanjut di ayat 13 sampai 15. Baik. 1 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. Pertimbangkanlah sendiri. Patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Ya. Ini adalah suatu penafsirannya terhadap ayat Alkitab yang seringkali menimbulkan pertanyaan dan aplikasi yang berbeda-beda. Ya. Ada betul-betul ada gereja yang mengharuskan perempuan pakai tudung kepala kalau ibadah. Tapi itu boleh dikata ya minoritas lah ya. Kebanyakan mungkin saya bisa katakan 99% dari seluruh gereja yang ada
tidak pernah mengharuskan perempuan pakai tudung kepala. Iya. Nah, lalu bagaimana dengan peraturan ini? Nah, tentunya gereja yang menerapkan ini akan mengatakan, ya ini jelas perintah daripada firman Tuhan. Kita harus mentaati. Nah, kalau memang ini adalah suatu aturan yang kita harus mentaati, bagaimana dengan gereja-gereja lain yang tidak membuat hal ini sebagai suatu peraturan dalam ibadah? Berarti gereja-gereja lain itu memberontak semua kepada Tuhan. Memberontak kepada firman Allah. Nah, ini yang menimbulkan perbedaan-perbedaan dan pertanyaan, sebetulnya apa maksud daripada firman Tuhan ini. Kalau kita tidak mentaati, berarti kita memberontak. Tapi kalau kita mentaati, buktinya banyak gereja tidak mentaati. Berarti hampir kebanyakan semua gereja memberontak. Lalu kita sekarang seperti yang kita sudah belajar, bagaimana mengerti ayat ini sebenarnya. Nah, kita harus mengerti latar belakangnya. Nah, ini adalah mungkin bagian pertama ya Pak ya. Nanti kita akan bahas lagi di episode kita yang selanjutnya, karena ini akan bersambung terus, kita tidak mungkin selesaikan dalam satu kali ya. Apakah kita semua bersalah ya, karena kita tidak memakai tudung ya Pak hari-hari ini, kata Pak Andi 99% mungkin tidak pakai ya. Ini nanti akan dijawab oleh Pak Andi di episode selanjutnya. Kata kuncinya mungkin tadi sudah kita sempat ceritakan di awal ya, bahwa nanti akan dilihat untuk siapa, kepada siapa, dan mengalami apa, mengapa ditulis demikian. Baik, pendengar semuanya, kita harus akhiri dulu episode yang kali ini dalam program Back to the Bible. Sampai jumpa di episode selanjutnya.